apa kabar sahabat tangguh? Kembali lagi di podcast BNPB. Kali ini bersama saya Alia Faradila yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Sebelumnya selamat tahun baru 2025 untuk sahabat tangguh semuanya. Tahun baru tentunya semangat baru ya untuk kita semua. Semoga di tahun baru ini sahabat tangguh bisa mencapai doa-doa baik yang diharapkan oleh sahabat tangguh tahun ini. Apapun itu doanya, semoga tahun ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya dan pengalaman-pengalaman di tahun 2024 bisa menjadi pembelajaran untuk tahun 2025. Nah, kayaknya udah lumayan lama banget nih Alia nggak bersua di podcast BNPB, jadi semangat banget dan excited banget untuk kembali memandu podcast hari ini. Nah, kita mau ngobrolin apa sih hari ini sahabat tangguh? Hari ini kita akan ngobrol santai seputar pelatihan kepemimpinan bareng dengan Bapak Heriawan selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana BNPB. Selamat datang Pak Heriawan. Bapak udah lumayan sering gitu ya hadir di podcastnya BNPB. Mungkin boleh disapa dulu sahabat tangguhnya Pak Heriawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan salam tangguh. Tangguh. Apa kabar Pak Heriawan? Alhamdulillah. Gimana nih di bulan pertama di tahun 2025 Pak? Sudah banyakkah program kerja yang mulai dijalankan untuk tahun ini? Iya, tentunya kalau program 2025 itu sebetulnya sudah direncanakan setahun sebelumnya. Artinya kita sudah mulai merencanakan program-program yang mana yang harus kita prioritaskan, baik program nasional maupun program reguler kita. Baik, udah mulai ada pembahasan juga ya Pak dari mulai tahun lalu untuk program-program di tahun 2020 ini. Ya, tentunya. Nah, seperti yang tadi sudah Alia singgung di awal nih Pak, hari ini kita akan ngobrol seputar pelatihan kepemimpinan. Nah, kalau setahu Alia itu kan bentuk pelatihan itu banyak ya Pak, khususnya yang diampu oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana atau Pusdiklat PB BNPB. Nah, ini juga ada yang namanya pelatihan kepemimpinan. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih Pak, sebenarnya apa sih pelatihan kepemimpinan itu dan seperti apa bentuk pelatihannya? Ya, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana adalah salah satu instansi pembina dalam hal untuk peningkatan kapasitas SDM di bidang penanggulangan bencana. Nah, salah satu hal yang sangat penting dalam hal untuk bisa meningkatkan kapasitas PB itu tentunya adalah kita mengarah kepada para pimpinan-pimpinan daerah maupun pimpinan-pimpinan unit yang dimana mereka-mereka itu adalah selaku pimpinan daerah itu harus memiliki dan memahami tentang manajemen bencana agar ketika terjadi tanggap darurat mereka mampu menyelenggarakan penanganan darurat secara benar gitu. Nah, berarti itu inti dari sebenarnya seperti apa pelatihan kepemimpinan itu ya. Nah, terus Pak, berarti pelatihan ini untuk level pimpinan atau senior atau kepala daerah dan juga kepala-kepala unit di daerah yang mengampu penanggulangan bencana gitu ya Pak. Nah, apa sebenarnya yang mendasari Pusdiklat BNPB untuk menginisiasi adanya program SDMT ini Pak? Ya, menarik nih Mbak Alia ya. Pertama, kita harus melihat bahwa dalam hal proses penanganan darurat maka dibutuhkan strong leadership. Ya, kekuatan pimpinan dalam hal untuk penyelenggaraan terhadap penanganan darurat. Maka salah satu untuk bisa mengisi gap kekurangan itu kita lakukan pelatihan-pelatihan tingkat kepemimpinan. Ketika mereka mendapatkan tantangan kebencanaan mereka sudah siap. Nah, salah satu alasan penting itu adalah masih banyak ya pimpinan-pimpinan daerah, terutama kepala-kepala BPBD di nasional ini dari 514 kabupaten kota, hampir 50%-nya belum mengikuti pelatihan diklat teknis kebencanaan. Nah, salah satu itu adalah merupakan cara yang tepat untuk mengakselerasi pengetahuan mereka di bidang kebencanaan harus dilatih secara komprehensif dan dalam waktu tertentu gitu. Kita melakukan pelatihan itu selama 10 hari. Ya, mereka secara klasikal. Nah, ini akan bisa menumbuhkan tingkat pengetahuan yang begitu cepat buat mereka gitu. Yang kedua, yang melatar belakangi dari diadakannya
pelatihan kepemimpinan ini kita sebut namanya Senior Disaster Management Training atau SDMT. Ini sebetulnya sebelumnya kita sudah lakukan tahun-tahun sebelumnya, tetapi ada pengembangan materi sehingga tantangan maupun juga informasi kebencanaan itu lebih praktek, ya, lebih praktis mereka di lapangan. Itu salah satu hal yang mungkin disampaikan pada pelatihan-pelatihan di SDMT ini, gitu. Oke, jadi memang salah satu yang melatar belakangnya adalah ternyata masih banyak kepala-kepala, khususnya kepala BPBD ya Pak, Badan Penanggulangan Bencana di daerah yang memang masih belum mendapatkan pelatihan terkait kebencanaan gitu ya. Lalu juga banyak tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi di lapangan, khususnya ketika ada penanganan darurat di lapangan gitu ya. Nah, satu lagi mungkin tambahkan bahwa proses percepatan atau strategi percepatan pelaksanaan Perpres 87 tahun 2020 itu tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana atau RIPB 2020 sampai 2044 itu akan bisa terrealisasi dengan bagus dengan dukungan pengetahuan para pimpinan daerah mengetahui tentang kebencanaan itu secara cepat. Gitu. Jadi memang mendukung juga regulasi yang sudah ada ya Pak. Yes. Nah lalu tadi ya dari kan banyak sekali pengetahuan kebencanaan yang harus diketahui khususnya oleh kepala BPBD di daerah. Nah biasanya nih Pak, materi atau bekal pengetahuan apa aja sih yang diberikan kepada peserta ketika mengikuti SDMT tadi itu? Ya, bedanya pelatihan-pelatihan manajerial dengan pelatihan teknis itu tentunya pada materi-materi terkait dengan kebijakan. Jadi nanti dalam 10 hari itu ya, bahwa para peserta akan mendapatkan materi ada 3 level tahapan manajemen bencana, mulai dari pra bencana, saat bencana, sama pasca bencana gitu. Yang apa saja pra bencana itu di dalamnya terkait dengan mitigasi, pengurangan risiko bencana, kemudian peringatan dini, kesiapsiagaan, pengerahan sumber daya, dan itu dimaksimalkan materi-materi itu pada pra bencana. Belum lagi mereka akan dikenalkan terkait dengan bagaimana untuk proses penyelenggaraan tanggap darurat, evakuasi, kemudian juga pengenalan penggunaan dana siap pakai termasuk di dalamnya, ya. Lalu kemudian juga bagaimana proses mereka koordinasi dengan lintas sektor lainnya, ya, melakukan strategi operasi di lapangan. Lalu pada materi yang pasca bencananya mereka juga akan dikenalkan, kemudian diberikan pendidikan, informasi terkait dengan bagaimana untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan setelah pasca bencana. Jadi sangat komprehensif gitu. Jadi memang sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana ya Pak, dan di emphasize di bagian kebijakannya karena memang ini untuk pelatihan untuk kepemimpinan gitu ya Pak. Nah tadi kan sesuai dengan alur penanggulangan bencana mulai dari pra, tanggap darurat sampai pasca. Nah tapi kan di setiap daerah itu ya Pak punya karakteristik atau potensi bencana yang berbeda-beda nih, tantangan yang dihadapi juga tantangan yang dihadapi oleh setiap pimpinan daerahnya, khususnya kepala BPBD-nya kan juga berbeda-beda. Nah, apakah materi yang disampaikan untuk semua peserta itu sama, dan juga bagaimana kira-kira metode yang digunakan oleh para widya suaranya ini yang memberikan pelatihan ini terkait adanya perbedaan itu? Ya, kita kan selalu melakukan analisa kebutuhan diklat. Siapa pesertanya, ya, sasarannya siapa, ya tentunya pasti ada beberapa perbedaan, ya. Tapi kalau untuk khusus fokus misalkan latihan-latihan bagi para pelaksana kepala BPBD di daerah, tentunya ini akan lebih lengkap, lebih komprehensif karena mereka adalah praktisi dan mereka punya tugas dan fungsi yang berhubungan dengan tanggap darurat, ya, mulai dari fungsi koordinasi, fungsi komando, ya, lalu juga fungsi pelaksana atau teknis itu mereka lengkap materinya disampaikan secara simultan, ya, dan bahkan di materi pelatihan itu kita ada kunjungan lapangan. Mereka belajar melihat secara langsung proses penanganan darurat yang sudah dilakukan di daerah-daerah yang berhasil dalam proses penanganan bencana, dan itu jadi pembelajaran buat mereka. Nah, kita beri kesempatan mereka untuk turun ke lapangan. Setelah itu mereka buat evaluasi, buat rekomendasi, dan menarik sekali, ya. Jadi mereka sangat aktif dan kita berikan sebuah keleluasan mereka untuk inovasi, untuk mengembangkan strategi-strategi sesuai dengan
potensi ancaman di daerahnya masing-masing gitu. Jadi ketika ikut pelatihan mereka bisa melihat dan mendengar success story di mungkin daerah lain yang punya karakteristik berbeda tapi mungkin bisa diadaptasi gitu ya Pak untuk penanggulangan bencananya. Nah, ini di layar ada foto-foto apa ini Pak? Mungkin apakah ketika kegiatan SDMT-nya kah atau ada apa aja nih Pak kegiatannya? Ya. Jadi kegiatan kepemimpinan SDMT ya Senior District Management Training ini bagi para Kalaksana BPBD itu kita buat senyaman mungkin ya, sehingga kita awali dengan outbound ya. Jadi ada untuk ya. kebersamaan gitu jadi kan. Pelatihannya juga nggak tegang gitu ya nggak tegang. Jadi mereka happy sekali, senang. Jadi ilmu dapat, ketenangan dapat, kenyamanan dapat gitu ya. Dan yang paling mahal itu adalah mampu mereka berkoordinasi di antara sesama peserta di seluruh Indonesia. Ya, betul. Dan mereka bertemu langsung dengan pimpinan-pimpinan BNPB ya selaku pengambil kebijakan utama. Sehingga mereka nilai mahalnya di pelatihan ini adalah bertemu langsung dengan para pejabat BNPB selaku pengajar tentunya gitu. Betul, sebanyak 500 sekian kepala BPBD di daerah bisa berkumpul di satu tempat itu memang suatu kesempatan yang berharga banget gitu ya Pak. Belum lagi bisa ketemu dengan para deputi-deputi juga langsung dengan kepala BNPB ya Pak. Berarti bisa ketemu. Wah, seru banget nih pelatihannya. Ya, artinya yang 514 kabupaten kota itu bergantian ya. Bergantian. Karena kita punya target sesuai dengan kemampuan di Pusdiklat itu hanya 80 ya sampai 100 orang sehingga kita bergantian. Harapan kami bahwa 5 tahun ke depan seluruh kabupaten kota kepala BPBD-nya itu sudah mengikuti pelatihan SDMT semua gitu. Baik Pak, wah seru banget nih kalau ngeliat dari foto-fotonya. Nah terus Pak gimana nih pendapat Bapak mengenai kalau di daerah itu kan dinamikanya lumayan banyak gitu ya Pak. Salah satunya adalah mengenai cepatnya rotasi pimpinan daerah khususnya kepala BPBD gitu ya Pak. Nah, apakah kurikulum SDMT ini yang tadi disampaikan selama 10 hari itu sudah cukup sustainable untuk menjawab tantangan dinamika rotasi di daerah ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi ini diharapkan jadi mandatori bagi para kepala BPBD untuk mengikuti SDMT. Kami sudah melakukan koordinasi kepada Kemendagri selaku pimpinan induk ya dari BPBD itu untuk bagaimana agar pelatihan SDMT ini direkomendasikan menjadi mandatori bagi para pelaksana BPBD ketika menduduki atau menjabat pelaksana BPBD di daerah. Dan ini alhamdulillah sudah direspon dengan baik oleh Kemendagri, bahkan arahan kepala BNPB agar ini dijadikan sebuah kewajiban bagi para pelaksana BPBD untuk ikut pelatihan SDMT ini. Wajib gitu ya Pak, sebelum melaksanakan penanggulangan bencana di daerah. Dan hal ini juga untuk bisa memberikan kepercayaan diri bagi para kepala BPBD yang pada saat penempatannya bisa saja berasal dari berbagai macam instansi gitu kan. Ya, mungkin dari instansi-instansi yang tidak berhubungan dengan kebencanaan mereka masih minim sekali informasi kebencanaan. Dengan mengikuti pelatihan SDMT selama 10 hari ini, insya Allah mereka akan lebih percaya diri ketika menghadapi tantangan tanggap darurat di daerahnya masing-masing. Sudah berapa kali sih Pak program SDMT ini dilaksanakan sebelumnya gitu, dan mungkin ada cerita-cerita menarik yang bisa dibagikan nih Pak selama program SDMT ini diselenggarakan? Ya, sebetulnya program SDMT ini adalah review dari Senior Management Training. Ada SMT dari sebelumnya itu. Sudah ada SMT. Ya, 10 hari. Tetapi setelah kita melakukan evaluasi dalam rangka untuk meningkatkan diklat yang lebih bagus, nah tentunya ada beberapa terobosan yang tentunya membuat lebih baik lagi pelatihan ini. Di antaranya saya sampaikan tadi adalah kunjungan lapangan, di mana mereka bersama-sama menuju ke lokasi daerah-daerah yang memang pernah mengalami bencana, kemudian pemerintah daerahnya berhasil mengatasi penanganan bencana dengan baik gitu. Ini salah satunya itu adalah mereka oleh-oleh yang berharga buat mereka. Gitu. Ya, dari sini, Pak. Dan utamanya adalah para alumni SDMT ini mereka sangat senang karena mampu saling berkoordinasi antara pelaksana BPBD yang sudah menjadi alumni. Karena saling memberikan informasi, saling belajar, saling komunikasi, itu luar biasa dan itu mahal sekali buat mereka itu. Betul Pak. Nah,
tadi kan pesertanya dari seluruh kabupaten kota gitu ya Pak. Nah, apakah nantinya jangkauan peserta ini akan semakin luas karena kan tadi pergantian rotasi di daerah juga cepat begitu ya Pak. Apakah pelatihan ini nantinya akan dilaksanakan misalnya 3 bulan sekali kah, atau memang nanti ada minimal pesertanya yang harus ikut gitu ya Pak? Dari segi level maupun lintas lembaga, apakah bisa nih Pak menjadi peserta dari Senior Disaster Management Training ini, ataukah hanya pesertanya hanya dari terbatas hanya kepala BPBD atau pimpinan daerahnya? Iya, sesuai dengan tugas dan fungsi Pusdiklat ya di Undang-Undang 24 2007, bagaimana peran dan tugas pokok Pusdiklat itu adalah meningkatkan kapasitas SDM di bidang penanggulangan bencana bagi masyarakat, bagi ASN ya, dan artinya semua level termasuk dunia usaha. Kita akan sasar semuanya karena ini adalah merupakan hak mereka untuk mendapatkan informasi kebencanaan. Jadi kalau ditanya level, tentunya adalah level untuk para pengambil keputusan. Kita bisa menyasar untuk misalkan di DPR, bahkan dalam ke depan ini, dalam waktu dekat ini kami akan mengadakan pelatihan untuk para bupati, wali kota yang baru dilantik. Misalkan kita akan tawarkan ke daerah untuk mengikuti pelatihan SDMT ini. Tapi tentunya waktu dan materinya akan disesuaikan. Ya, karena penanggulangan bencana itu kan juga ada di standar SPM-nya daerah ya Pak. Jadi memang mereka wajib untuk melaksanakan penanggulangan bencana ini. Saya kira kalau bupati, wali kota memahami tentang manajemen bencana itu akan sangat strategis sekali dalam hal proses pembangunan di daerah terhadap ancaman risiko bencana di daerah, karena dia akan mendorong anggaran, kemudian juga kapasitas akan diperhatikan oleh para bupati wali kota yang memahami tentang pentingnya penanggulangan bencana. Iya, karena bupati dan wali kota juga jadi pengambil keputusan tertinggi di daerah ya Pak. Jadi mereka yang bertanggung jawab akan wilayahnya masing-masing seperti itu. Nah, lalu untuk pengajarnya sendiri nih Pak, karena kan setiap pelatihan kan pasti ada yang melatih, ada yang mengajar begitu ya Pak. Nah, kira-kira ada bocoran nggak sih Pak, siapa sih yang akan mengajar ketika SDMT ini dilakukan? Nah, ini mahal nih, ya. Artinya apa? Saya katakan mahal itu adalah selama pelatihan itu diadakan di Pusdiklat dalam hal klasikal, arahan Kepala BNPB bahwa para pengajar itu adalah para pejabat-pejabat eselon 1. Artinya langsung dari sumbernya, ya. Praktisi juga, kemudian juga yang memahami tentang kebijakan, sehingga para peserta langsung mendapatkan informasi dari pusatnya langsung. Jadi ketika ada konsultasi, hal-hal yang teknis dan sebagainya bisa ditanyakan langsung kepada narasumber. Makanya oleh sebab itu rugi kalau seandainya para Kalaksa BPBD tidak cepat-cepat untuk mengikuti pelatihan ini. Dan tahun ini kita buka. Gitu. Ke tahun ini dibuka juga tahun ya ini Pak? Kita buka. Wow. Nah, di tengah-tengah kesibukannya para deputi gitu ya Pak, menyempatkan untuk hadir di pelatihan ini tuh sangat berharga sekali gitu, sangat jarang sekali gitu ya, dan bisa langsung ditanyakan pertanyaan teknis maupun terkait dengan kebijakan kepada ahlinya langsung gitu. Nah, tahun ini akan dibuka lagi, kapan Pak dibukanya? Ya, rencananya karena kita juga menyesuaikan dengan waktu. Kalau kita di awal tahun ini tentunya kita ngelihat kondisi cuaca dan sebagainya. Mudah-mudahan setelah selesai masa perubahan iklim ini, ya di bulan April kita akan buka di batch pertama untuk para Kalaksa BPBD khususnya, dan kita buka mungkin karena memang disesuaikan dengan kondisi kesiapan Pusdiklat 70 batch peserta kita buka untuk 70 orang dulu. Oke, berarti lokasinya langsung di Pusdiklat PB di Sentul ya Pak. Nah, itu dicatat ya untuk sahabat Tangguh dan juga para bapak dan ibu pimpinan daerah mungkin bisa mengikuti pelatihan ini. Nah, terakhir nih Pak, mungkin biar ada bayangan gitu ya bapak ibu dan bapak ibu pimpinan di daerah, seperti apa sih pelatihannya, apa nih yang menarik dari pelatihannya, mungkin bisa digambarkan rangkaian kegiatannya seperti apa, keseruannya dari pelatihan ini. Ya, kalau dari keseruan tadi udah disampaikan bahwa pelatihan ini lebih banyak interaktif, kemudian juga kita ada juga games, permainan, kemudian juga disiapkan juga hiburan-hiburan yang membuat tidak boring lah para peserta itu untuk tinggal di sana.
ya kita secara kesempatan juga dibuka untuk saling tukar menukar informasi di antara para peserta itu. Dan tentunya para peserta setelah lulus selesai itu akan mendapatkan brepet atau PIN kelulusan yang ini tidak bisa dicari di pasar-pasar karena PIN ini ada registrasinya. Ada nomor registrasinya. Ada nomor registrasinya sesuai dengan sertifikat. Jadi ini merupakan kebanggaan dan bisa dijadikan sebagai standar kompetensi bagi para Kalaksa BPBD yang telah mengikuti SDMT ini. Iya, selama 10 hari bareng-bareng bersama dengan para peserta lainnya dari pimpinan di seluruh daerah gitu ya Pak, dan dilatih langsung oleh ahlinya Bapak dan Ibu Deputi yang mengampu langsung penanggulangan bencana di Indonesia. Wah, keren banget sih kalau misalnya pada ikutan Senior Disaster Management Training ini. Tadi kita lihat dari foto-fotonya juga seru banget kayaknya kegiatannya gitu ya Pak. Oke, kalau gitu sahabat tangguh, nggak berasa nih kita sudah di ujung podcast hari ini. Terima kasih banyak juga kepada Pak Heriawan yang sudah mau kembali hadir di podcastnya BNPB. Semoga podcast ini bisa menjadi wadah yang positif untuk para penggiat kebencanaan dan seluruh unsur pentahelix ya, khususnya juga untuk Bapak Ibu dan Bapak Ibu pimpinan di daerah nih yang mungkin masih ragu gitu ya mau ikut pelatihan penanggulangan bencana ini gitu ya. Karena memang apabila semuanya nih sahabat tangguh berpartisipasi dan berkontribusi dan juga memanfaatkan informasi dalam pelatihan ini, maka harapannya Indonesia akan bisa lebih menjadi siap dan tangguh menghadapi bencana gitu ya Pak. Oke Pak, mungkin terakhir nih sebelum kita tutup podcastnya, mungkin ada harapan dan dari Pak Heriawan untuk pelatihan ini dan juga mungkin ajakan untuk para pimpinan di daerah untuk bisa mengikuti SDMT ini Pak. Ya, teman-teman di daerah, terutama para Kalaksa BPBD maupun pimpinan unit yang lainnya, ikuti Senior Disaster Management Training. Anda akan mendapatkan manfaat ilmunya, kemudian juga akan Anda lebih merasa percaya diri menghadapi tantangan-tantangan kebencanaan di daerah. Selamat mengikuti dan Anda bisa menghubungi kami di nomor ini, di bawah ini. Dan silahkan untuk bisa berhubungan dengan kami atau melalui tangguh kami yang kami siapkan di Pusdiklat. Terima kasih, salam tangguh, salam sehat selalu. Salam tangguh. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Heriawan sudah mau hadir di podcast BNPB. Nggak kerasa kita sudah ada di ujung acara. Tadi pesan dari Pak Heriawan kepada Bapak Ibu pimpinan di daerah, khususnya para Kalaksa BNPB, silahkan untuk mendaftar Senior Disaster Management Training ini ya Pak. Tahun ini akan dibuka lagi untuk pelatihannya. Nanti bisa dihubungi nomor yang tadi sudah dicantumkan di bawah ini gitu ya. Sampai bertemu di podcast BNPB selanjutnya, karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Saya Alia Faradila pamit undur diri, sampai jumpa dan salam tangguh. Dadah. Salam tangguh, sampai ketemu.